Teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata yang berasal dari Sumut. Seorang gadis belia berusia 19 tahun bernama Nazwa Aulia meninggal di negeri orang, yaitu mana Kamboja lagi, Kamboja lagi, Kamboja lagi. Dan bagaimana ceritanya? Inilah ceritanya. Seorang anak muda bernama Najwa Aulia umurnya 19 tahun, berasal dari kota Medan, Sumatera Utara. Hari itu, pada tanggal 28 Mei 2025, Najwa pamit meminta izin kepada ibunya untuk pergi interview. Tapi, dalih interview, sebenarnya Najwa pergi untuk meninggalkan ibunya. Dan terakhir, hari itu adalah kepergian Najwa. Pagi itu, Najwa sudah bersiap untuk berangkat ke Kamboja. Ia meninggalkan rumah begitu saja dan hanya mengirim pesan WhatsApp kepada ibunya. Kuncinya sudah ditinggalkan berada di jendela. Dan ketika itu, ibunya menelpon Najwa. Tapi Najwa hanya membalas dengan jangan telepon bu, cukup SMS saja. Sang ibu gelisah dan merasa ada hal janggal, ada tanda-tanda yang tak bisa dijelaskan. Tanggal 29 Mei 2025, kabar mengejutkan datang dari Najwa yang menyatakan bahwa ia sudah berada di Bangkok. Alih-alih ibunya bertanya kepada Najwa, Najwa berangkat dengan siapa? Dan Najwa berdalih berangkat dengan teman PKL-nya. Tapi guys, setelah didesak, ternyata Najwa berangkat dengan sendirian. Dan informasi yang masuk bahwa Najwa ini berangkat dengan Chris. Chris ini adalah temennya teman ibunya, Ibu Laniari, yang pernah kerja di Malaysia. Jadi kenalan-kenalan gitu guys. Najwa diajak sama Chris untuk kerja di luar negeri itu guys. Katanya sih mau dibantu sebagai eh, apa ya? Seperti kayak budaya gitulah, seperti kayak lestari lestari alam seperti itulah intinya. Menjadikan sebuah staff di sana katanya. Akhirnya pada hari itu ia menginap di sebuah hotel di Bangkok yaitu Bangkok Point Center bersama Chris untuk menunggu keberangkatannya ke Kamboja ke tempat perusahaan tersebut. Dan anehnya, ketika ibunya mulai menelpon Najwa, Najwa tidak mengangkat. Namun, ketika sang adik menelpon, Najwa mengangkat meski hanya sebentar. Tanda-tanda ini menjadi keanehan bagi ibunya, seperti ada orang yang mengawasinya. Dalam kepanikan, Laniari mencoba untuk melapor kepada polsek terdekat di Medan Tambung. Tapi guys, dalam laporan itu ternyata ditolak. Alasannya karena Najwa sudah dewasa dan keluarganya sudah mengetahui keberadaan Najwa. Bayangkan seorang ibu yang datang meminta perlindungan, tapi ditolak mentah dengan alasan yang kaku. Hari-hari berganti, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 2025. Najwa dikabarkan sakit dan berada di rumah sakit hospital Siem Reap ya, yang berada di Kamboja. Mendapatkan informasi itu dari KBRI yang mengatakan bahwa Najwa sedang dirawat. Hati ibunya bergetar, hati mana yang merasakan tidak hancur ketika melihat anaknya berada dalam keadaan sakit sedangkan jauh dari keberadaan sang ibu. Kemudian ibunya memutuskan untuk berangkat ke Kamboja, tapi ditolak sama pihak dari KBRI, mengatakan bahwa Najwa tidak ingin melihat ibunya. Ini akhirnya KBRI menyarankan kepada ibunya untuk memberangkatkan anggota lain, baik dari keluarga, paman, dan lain-lain untuk menemui Najwa yang berada di rumah sakit. Ketika sudah sampai berada di rumah sakit Kamboja, ternyata Najwa tidak ada perwakilan atau pendampingan dari pihak KBRI yang merasakan banyak keanehan yang terjadi ketika Najwa berada di sana. 4 hari kemudian, tepatnya tanggal 12 Agustus 2025, kabar duka menghantam keluarga. Najwa dinyatakan meninggal dunia. Pihak KBRI menyatakan bahwa Najwa meninggal karena overdosis obat.
Dan bagaimana mungkin ketika di rumah sakit overdosis obat? Ini menjadi sebuah kejanggalan dan menjadi tanda tanya bagi pihak keluarga. Jenazah masih berada di rumah sakit Kamboja, belum bisa dipulangkan karena kendala biaya. Ibu Laniaria Hasibuan kini pasrah dan putus dari harapan karena harus mengganti biaya rumah sakit dan pemulangan sekitar 8.500 US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 138 juta rupiah. Keluarganya sederhana dan bagaimana Ibu Laniaria Hasibuan mendapatkan uang sebanyak itu? Sedangkan dalam kehidupannya dia adalah warga yang sederhana guys ya, yang pas-pasan, yang cukup. Ketika mendapatkan kabar harus mengganti 8.500 dolar atau 138 juta, ibunya hanya terisak tangis dan bersedih karena tidak mempunyai biaya sebanyak itu. Akhirnya, alih-alih Ibu Laniari meminta bantuan kepada pemerintah setempat, baik dari Pemprov, Pemda, sampai LBH, untuk membantunya memulangkan anaknya yang masih berada di Kamboja karena terkendala biaya. Oke, status pemulangan jenazah Najwa Alia. Status terbaru atau informasi terbaru dikatakan bahwa saat ini jenazah Aulia masih berada di Kamboja karena terhalang biaya. Namun, informasi lain terbaru adalah pemulangan direncanakan pada tanggal 29 Agustus 2025 dari bantuan masyarakat dan khususnya ormas dan relawan lokal yang membantu penggalangan dana. Meski demikian, hingga saat ini belum ada statement pasti bahwa kepulangan Najwa ditempatkan pada tanggal 29 Agustus 2025. Kita masih menunggu pihak-pihak yang mau menjadi pembantu untuk Najwa Alia pulang ke tanah kelahiran tercinta. Ya, ikuti terus kisah Najwa dan support terus kalau teman-teman mau open donasi kepada beliau, boleh hubungi pihak-pihak yang terkait di sana, di keluarganya Najwa, guys. Jadi kisah Najwa ini, guys, menurut gua inti poinnya adalah penting banget terjadinya TTPO kepada kalangan anak-anak muda di era sekarang ya. Dan menurut gue banyak juga kasus kayak penyalahgunaan wewenang dari pihak imigrasi dan lain-lain yang untuk meloloskan mereka ke sana. Tapi berbagai banyak hal intinya kita harus tetap berhati-hati dan bisa menjaga diri sendiri bahwa mencari uang besar bukan hanya dari negara orang lain tanpa skill, tanpa relasi, tanpa diri sendiri yang mampu untuk membawanya. Banyak kan kita yang terjebak dalam sebuah delusi yang mengatakan gaji yang lebih tinggi. Padahal kenyataannya bukan mendapatkan harga gaji yang lebih tinggi, tapi diri yang dijual oleh pihak yang tak punya hati. Oke, gue Jeffrey Anggara, cukup gitu aja. Saksikan video berikutnya dan jangan lupa untuk follow, like, and comment. Kalau teman-teman ada saran atas apa yang mau dibahas, boleh. Atau untuk produk-produk UMKM khususnya di Tangerang Selatan, promosikan, boleh chat gue aja gratis free. Jadi gitu aja, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.